Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Yang pertama yaitu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nuzulla Agustina. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek serta kondisi dan situasi. Sedangkan menurut Anhar, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai dasar suatu informasi. Sedangkan menurut Zulkifli, data adalah keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri-sendiri, belum diorganisasikan, dan belum diolah. Pendapat lain mengatakan definisi data adalah kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal yang diperoleh dari hasil pengamatan. Secara etimologis, istilah data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, angka, atau citra. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi jenis data. Jenis data dikategorikan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu numerik, data yang dapat diukur dan diekspresikan secara angka. Dan data kualitatif adalah data yang berbentuk kualitas dan hanya dapat diidentifikasi dengan nama atau kategori. Di dalam data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang berbentuk bilangan bulat hasil dari perhitungan, sedangkan data kontinu data yang umumnya berbentuk desimal dan merupakan hasil pengukuran. Contoh data diskrit itu jumlah anak dalam keluarga, prevalensi diare, jumlah penderita kanker payudara, jumlah kecelakaan lalu lintas, jumlah kehamilan. Kalau contoh data kontinu yaitu umur, tinggi badan, berat badan, seperti itu. Selanjutnya, menurut cara memperolehnya, jenis data dibedakan menjadi tiga, yaitu data primer, data sekunder, data tersier. Pengertian data primer yaitu data yang diambil sendiri oleh peneliti atau sumber datanya dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung. Sedangkan data sekunder, data yang diambil dari pihak lain seperti dari lembaga dan instansi, bentuk datanya sudah ada dan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya rekam medik dan hasil pencatatan puskesmas. Selanjutnya data tersier, data atau sumber data yang dianalisis oleh orang lain. Contohnya membuat perbandingan. Berdasarkan sumber data jenis data dibagi lagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal ini adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat frekuensi pelanggan, penebaran produk, dan lain sebagainya. Fungsi data itu ada 4. Yang pertama untuk membuat keputusan, yang kedua sebagai dasar suatu perencanaan,
Yang ketiga, sebagai alat pengendali terhadap pelaksanaan dan implementasi suatu aktivitas. Yang terakhir, sebagai dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan. Mungkin sekian materi jenis data dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.